Salam sehat, jumpa lagi di kanal Kesehatan Prof. Mangestuti. Topik bahasan kali ini adalah aktivitas atau khasiat bawang putih untuk kesehatan saluran pernafasan. Ya, kita semua tahu bawang putih adalah bumbu makanan, bumbu masakan. Tapi orang pun juga sudah tahu manfaatnya bagi kesehatan, termasuk kesehatan saluran pernafasan. Masyarakat atau bangsa Asia khususnya sudah paham betul khasiat untuk mengatasi infeksi kuman, bakteri, virus, dan juga jamur. Termasuk antara lain untuk mengatasi gangguan asma dan tuberkulosis. Apa yang menyebabkan bawang putih mempunyai khasiat pada saluran pernafasan itu? Ada zat bernama alisin, termasuk golongan senyawa organosulfur namanya, yang terbentuk kalau bawang putih segar diiris atau dikunyah atau dihancurkan. Karena di situ terjadi perubahan zat bernama aliin oleh enzim aliinase menjadi alisin yang mudah menguap dan memang mudah rusak. Ini adalah senyawa yang diduga keras mempunyai aktivitas anti kuman, antibakteri, antivirus, dan anti radang dan antioksidan. Karena aktivitas atau khasiatnya pada saluran pernafasan, maka bisa dipertimbangkan bawang putih untuk mengatasi atau mencegah infeksi pada saluran nafas atau potensi sebagai obat antivirus. Apa khasiat bawang putih selain untuk kesehatan saluran pernafasan? Kita semua sudah tahu khasiat pada kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Juga untuk kestabilan kadar lemak dalam darah. Karena ini tergolong produk yang aman, maka untuk produk-produk komersial, perhatikan aturan pakai. Untuk anjuran menggunakan bawang putih segar, 1 siung 1 hari, secara teratur. Saya akan yakin kita semua mendapatkan manfaatnya. Selain senyawa golongan sulfur, ada senyawa lain, termasuk flavonoid, steroid, dan ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan beberapa mineral yang semuanya bekerja bersama-sama dengan senyawa sulfur yang saya sebutkan tadi untuk menimbulkan aktivitasnya. Bagaimana dengan produk bawang putih yang komersial? Tadi kan saya menyebutkan bawang putih segar. Ada penelitian, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa produk-produk komersial bawang putih segar ini pun sebetulnya juga menunjukkan aktivitas antivirus, pendongkrak imun, antioksidan. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengonsumsi produk-produk komersial. Diduga mekanisme dari produk komersial tadi adalah antara lain penghambatan pada pembelahan atau perbanyakan virus dan imun. Dari bawang putih segar, kita mengenal bawang hitam. Dibuat dari bawang putih melalui pemanasan, suhu tertentu, dan waktu tertentu. Ini menjadi populer sekarang. Dan disukai karena baunya yang tidak terlalu keras seperti bawang putih. Kemudian rasanya lebih manis. Memang kadar alisin, zat yang tadi saya katakan mempunyai aktivitas antivirus itu lebih sedikit. Tapi dia juga punya zat-zat lain yang bekerja sebagai antioksidan. Dan bahkan, walaupun masih perlu penelitian lebih lanjut, juga punya aktivitas untuk mengatasi penyakit-penyakit seperti diabetes. Ada jenis bawang putih segar yang kita kenal sebagai bawang putih tunggal. Banyak pertanyaan tentang bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal itu sebetulnya bawang putih. Tapi memang berbeda bentuknya, bukan karena memang dari varian yang berbeda, tapi proses budidayanya yang berbeda. Dan dipengaruhi oleh cuaca atau iklim di sekitarnya. Tapi khasiat sama. Apa yang saya sarankan untuk bawang putih? Tetap walaupun ada produk komersial, saya tetap menyarankan menggunakan bawang putih segar. Karena itu sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Dan terbukti kalau kita mengunyahnya dengan baik dan kemudian menelannya, itu akan ada sensasi tertentu yang berpengaruh pada tenggorokan secara langsung. Bisa kita rasakan. Memang pedas. Tapi coba. Ini adalah cara yang bisa dipilih atau dipertimbangkan untuk menjaga kesehatan saluran pernafasan kita. Kalau Anda memilih produk komersial,
Pastikan bermutu baik, terutama perhatikan kadar alisin di dalamnya yang tertera pada kemasan. Demikian, semoga informasi ini membawa manfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan tentang bawang putih atau ada usulan topik herbal atau jamu, maka silahkan mengirimkannya melalui kolom komentar atau melalui email di bawah ini. Salam sehat.